Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di DevIndo. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai Riverboat. Tapi mungkin ini akan berseri, jadi ada mungkin satu part atau dua part. Maksudnya lebih dari dua part mungkin bisa. Kalau kalian pernah dengar provider, pasti nggak asing sih sama Riverboat. Pembuatnya sama, tapi Riverboat lebih optimize atau dia di sini kalau kita ngelihat fiturnya compile save, provider behold limitation, depend on Flutter. Jadi nggak tergantung ke Flutter aja. Kalau kita lihat di dokumentasinya, kalau kita mau bikin aplikasi harus menentukan apakah kita menggunakan Flutter, kalau ya apakah kita menggunakan Flutter Hooks, kalau tidak berarti kita menggunakan Hooks Riverboat. Kalau enggak, kita menggunakan Flutter Riverboat. Nah, kalau emang nggak berdasarkan Flutter, hanya Dart doang, kita menggunakan Riverboat aja. Nah, saya asumsikan berarti kita akan belajar Flutter Riverboat. Untuk itu, buat project sederhana seperti biasa, di sini saya membuat project namanya belajar Riverboat, dan di mainnya saya hapus-hapus saja, lalu saya sisain untuk button ini, lalu ada center dengan teks, dan teks ini untuk kabar dengan title-nya. Oke, pertama berarti kita harus mendefine si Riverboat. Di sini versi yang terbaru adalah 12.1. Jadi ditaruh aja di bawah Cupertino seperti ini, 12.1 dan save. Oke, selanjutnya kalian pergi ke main, dan untuk mendefine si Riverboat, atau selanjutnya kita sebut provider aja biar lebih mudah, kita bungkus si main up atau void main di awal banget, kita bungkus dengan scope provider. Dan jangan lupa untuk diimport Riverboat for all. Nah, all.dat maksudnya. Oke, pertama kita akan belajar mengenai inisiasi si Riverboat itu sendiri. Nah, mungkin akan panjang, jadi video part pertama ini akan belajar basic Riverboat sendiri atau provider, lalu kita akan membuat si provider state. Oke, pertama kita contohkan dulu basic si Riverboat ini. Jadi, sederhananya untuk membuat provider ini kita menginisiasi tipe data final seperti ini. Saya inisiasi, namanya inisiasi provider, yang dimana di dalamnya kita menggunakan fungsi provider, yang untuk mereturnnya kita butuh ref atau referensi, dan kita balikin nilai yang akan di return. Contoh di sini saya akan mereturn initial class. Nah, maksudnya apa? Jadi intinya kalau di provider ini kita bisa mendefine semua hal yang di awal aplikasi ini run, dan sifatnya adalah immutable atau tidak dapat berubah. Jadi contohnya saya lebih sederhana lagi di sini. Saya komen yang untuk kelas ini kita contohin hello provider. Nah, di sini saya return untuk kata-kata hello provide gitu aja. Ini adalah provider basic. Jadi si provider ini, si hello provider ini bisa kalian panggil di halaman manapun. Jadi untuk mempermudah, ini gunanya biasanya untuk provider ini, contoh untuk menginisiasi API key. Jadi pokoknya kalian di aplikasi ada map yang ada di halaman BCA. Nah, di halaman BCA ini tidak perlu membuat si key satu-satu, di define satu-satu. Cukup di provider aja, nantinya kalian tinggal panggil si hello provider di setiap screen yang kalian butuhin. Nah, untuk penulisannya bisa lebih sederhana lagi. Ini saya copy, paste, lalu di atasnya saya komen. Ini bisa menggunakan underscore dan seperti ini. Atau bisa juga untuk menggunakan arrow, otomatis akan mereturn si hello provider. Nah, seperti ini. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian mendefine si tipe data. Kalau ini berarti kan string. Jadi saya copy paste dulu, yang atas saya komen, dan saya define provider sebagai string.
Oke. Nah, ini tipenya string. Kalau kelas seperti ini gimana? Tinggal si kelasnya ini atau model kelasnya tinggal dibikin si model di sini. Oke, contoh. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membaca si provider. Anggap aja kita punya banyak halaman, terus salah satu halaman saya ingin menampilkan si Hello Provider. Gimana caranya? Ada dua cara untuk menggunakan provider ini. Pertama, kita bisa mendefine di sini, ini kita bungkus saja, namanya consumer. Di dalamnya ada builder yang mereturn konteks, watch, lalu yang terakhir adalah child. Nah, ini nanti kita return si watch yang akan kita baca. Watch ini istilahnya melihat data yang di reference. Di sini berarti nanti kita return si teks yang telah kita atur tadi. Nah, tapi si hello-nya ini kita ganti dengan watch yang akan kita define. Di sini saya define namanya final hello. Ini terserah kalian namanya apa. Kalau beda dengan yang di sini ya. Ini kan bisa kalian taruh di file manapun, bisa kalian panggil. Nah, manggilnya kayak gini. Ini saya define dulu. Halo sama dengan watch. Nah, kita refer si provider yang akan kita panggil. Di sini namanya hello provider. Tinggal copy aja, lalu paste di sini. Oke. Nah, untuk menampilkannya gimana? Ini maksudnya return. Tinggal si refer ini, si hello, copy lalu paste di sini. Ketika kita save, maka nanti akan tampil di emulator seperti ini, hello provide. Nah, karena kita mendefine-nya hello provider. Dan sekali lagi, ini sifatnya immutable, jadi tidak dapat berubah-ubah. Nah, sebenarnya kalau kalian pengen berubah-ubah, berarti kalian bisa menggunakan state notifier provider atau stream builder. Nah, ini nanti akan kita bahas juga. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai state notifier. Maksudnya lanjut untuk si consumer ini. Jadi ini kan pembaca kalau kita menggunakan consumer. Nah, ada lebih mudah lagi. Kita tinggal ganti ada atau replace si stateless ini dengan consumer widget. Nah, ini sama aja kayak mendefine kayak gini. Jadi sederhananya kalau kalian punya stateful berarti harus membacanya dengan consumer. Tapi kalau punya stateless, kalian bisa langsung mengganti stateless menggunakan consumer widget ini. Dan jangan lupa di-define di sini watch. Nah, tinggal kita pindahkan final hello tadi di atas. Nah, di sini. Lalu si consumer ini bisa kalian remove atau hapus. Jadi tinggal disisain si teks hello-nya. Nah, seperti ini. Ini sama aja ketika di save, kemungkinan ada error karena kita ada perubahan di stateless ini. Nah, kalau dapat merah berarti tinggal di hot restart aja. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai state provider. Tapi sebelumnya, kita kembali lagi untuk si provider ini kapan digunakan ketika kalian mempunyai value yang atau string atau apapun atau number yang tidak akan berubah selama si aplikasi kalian berjalan. Jadi contoh kayak APK seperti yang saya sebutkan tadi atau kelas warna dan macam-macam itu bisa di-define di provider. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai state provider. Kita define di sini, saya namakan state provider juga atau number state provider. Jadi final number state provider. Nah, kita define namanya state provider dan seperti tadi ref kita balikin nilainya saya defaultkan adalah kosong. Nah, karena ini berarti integer, saya define di sini ini sebagai integer. Jadi, biar tidak salah dan ini mudah untuk dimengerti oleh si providernya. Nah, cara menggunakan si state ini gimana? Kita save dulu, lalu number ini kita copy, kita pergi ke bawah, seperti yang hello tadi, kita define aja di sini final nomor. Nah, di sini lalu watch dan kita balikin si
number state provider. Nah, untuk menampilkannya, di sini saya bungkus saja si center text ini dengan column, lalu di bawahnya saya return si number. Nah, number. Tapi dia tidak akan menampilkan si number maksudnya, nomornya. Nah, untuk memanggilnya kita harus menggunakan dot state. Nah, seperti ini. Karena teks ini harus bersifat string, jadi kita harus mengkonvertnya to string. Seperti ini, ketika kita save, harusnya di sini di bawah hello provider ada angka 0. Nah, tapi kita hot restart dulu. Oke, sudah terlihat di sini ada angka 0. Nah, seperti yang saya bilang tadi, state provider bersifat bisa berubah-ubah. Jadi, contoh untuk merubah nomor gimana? Nah, di sini ada floating button yang tidak saya hapus kalau bawaan Flutter. Ini biar cantik, kita tengahin aja lah ya. Seperti ini, pakai main axis alignment. Nah, kita menggunakan main axis alignment, dia akan di tengah. Nah, gimana caranya merubah state ini? Kita bisa menggunakan si definer yang telah kita buat. Nomor ini, nomor dot state, lalu plus plus. Nah, kita coba, kita save. Kita lihat tidak ada error. Ketika diklik, dia akan bertambah. Kita hot restart untuk melihat perubahannya. Nah, ini ketika kita klik, dia akan bertambah. Tapi, si nomor state ini tidak disarankan karena dia sudah di-define di sini untuk membaca, untuk me-watch. Nah, caranya untuk meread atau merubah ini gimana? Nah, kita komen aja ini, lalu kita define konteks seperti ini, lalu read, ini perintah untuk membaca. Di sini kita akan membaca ulang number provider, state provider, jadi kita untuk membaca provider ini, lalu kita akan merubah si state-nya dan plus plus. Nah, ini hampir sama untuk number, tapi di sini ada perintah read karena kita spesifik untuk merubah si providernya ini. Kita coba save dan kita bisa hot restart. Nah, ini sama aja ketika kita plus 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 ya akan bertambah. Oke. Kapan si state provider ini digunakan? Nah, pertama, ketika kalian membutuhkan fungsi yang dimana dapat melihat perubahan secara langsung. Contoh di sini, kalau kalian punya keranjang belanja, lalu ingin menambahkan item-item, pasti ini itemnya akan berubah entah barang, entah harga, dan macam-macam. Nah, kedua, ketika data kalian bersifat dinamik atau dapat diubah-ubah. Contoh, seperti API key, kadang ada API key yang setiap saat harus diubah untuk menambah keamanannya. Jadi, kalian bukan menggunakan provider, tapi menggunakan si state provider. Selanjutnya ada lagi future provider, stream provider, chain provider, dan kita juga akan belajar combine provider. Jadi menurut kalian kita akan bahas yang mana? Silahkan komentar, dan kalau kalian suka video ini, silahkan subscribe. Kita lanjut pada part 2. See you!